Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat tentang Matius 26 ayat 64 mengenai anak Allah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Saya akan bacakan ayatnya. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jadi arti anak Allah, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Saya akan menjelaskan lebih dulu mengenai perubahan dari Allah. Allah kasih setianya tidak berubah. Tapi apa yang berubah? Kita lihat. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat firman adalah Allah. Lalu ayat yang ketiga mengatakan, Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua ini dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Sesuai juga dengan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sama kan? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Firman adalah Allah, Dia mencipta. Lalu kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu firman itu menjadi manusia. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Allah dibentuk sekali. Lalu kita lihat realisasinya dalam tadi Yohanes 1 ayat 14. Lalu kita lihat di Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya, ini kata malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-35 dari Lukas 1, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Nah, sampai sini dulu ya, kalau saya mau menjelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, ya, bukan Allah berfirman, ya. Jangan diputar balik. Ini firman, ya, yang adalah Allah, ya. Lalu Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, ya. Jadi firman yang adalah Allah, yang adalah roh, ya, itu mencipta. Lalu dia dibentuk menjadi manusia. Lahir dari Maria. Yang lahir dari Maria itu bernama Yesus, itu kan manusia. Betul? Itu bukan Tuhan. Walaupun rohnya roh Allah. Tapi Alkitab mengatakan dibentuk menjadi manusia. Dan lahir manusia. Betul, manusia. Nah, kita lihat perubahannya. Dari roh, ya, dia berubah menjadi fisik. Kan manusia itu kan fisik. Nah, itu perubahan dari roh menjadi fisik. Sudah jelas. Ya, waktu dia menjadi manusia itu menjadi fisik. Ya, stop sampai sini dulu ya. Lalu saya akan membacakan lagi dari Kisah 2. Kisah Rasul-Rasul pasal 2, ya. Ayat 36. Kisah 2 ayat yang ke-36, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, firman yang adalah Allah, ya, dia menjadi manusia. Kan tadi sudah saya jelaskan, ya. Itu untuk melakukan apa? Kejadian 3, ya, ayat 15. Ya. Saya bacakan lagi, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, ya, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini, ya, Allah menjadi firman yang adalah Allah menjadi manusia. Ini untuk meremukkan kepala ular, lalu lahir, ya, melalui Maria, seperti yang sudah saya bacakan tadi, ya, dalam Lukas 1 ayat 31 dan 35, dia menjadi manusia. Lalu di Kisah Para Rasul 2 tadi itu, ya, ayat yang ke-36 itu mengatakan, ya, bahwa Allah, ya, membuat Yesus yang kamu salibkan itu, manusia Yesus yang disalib, ya, itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini kebalikannya. Manusia itu kan fisik, ya. Itu dijadikan apa? Tuhan dan Kristus oleh Allah. Tuhan adalah roh, Kristus adalah roh, ya. Kita baca dari 2 Korintus, ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ayat yang ke-17, ya. 17-18 lah, ya. Sebab Tuhan adalah roh. Nah, jelas kan kita mengatakan Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat yang 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya, Tuhan adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jelas, ya? Kita mengatakan Tuhan adalah roh. Ya. Nah, itu saya ingin menggambarkan, ya, bahwa Allah itu berubah, ya, dari roh menjadi fisik, ya, untuk menghancurkan kepala ular, ya. Lalu berubah lagi dari fisik, ya, menjadi roh kembali. Nah, itu sebuah perubahan. Itu yang harus dimengerti, ya, dimengerti oleh kita semua, ya. Biar aja kalau para pendeta Tritunggal itu nggak mengerti, ya, karena mereka tidak baca Alkitab, ya.
perubahan ini, ya, saya akan membawa Bapak Ibu kepada tadi Matius 26 ayat 64, ya, bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya. Itu artinya apa? Kita lihat dulu dalam Wahyu 4 ayat 2, ya. Wahyu 4 ayat 2. Ini tentang penglihatan, ya, Yohanes, ya. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ternyata di sorga itu hanya ada satu tahta, dan di sana hanya ada seorang, tidak ada dua. Lalu apa artinya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Ya, ini adalah sebuah perubahan, ya, ya, bahwa, ya, anak manusia itu adalah kan gelar dari Yesus, ya, Yesus yang anak manusia itu, ya, dia kan Yesus itu kan yang bergelar anak Allah, ya. Lalu dia juga bergelar anak manusia. Pada saat dia dilahirkan, ya, dia bergelar anak Allah. Lalu pada usia 30, ya, sampai kematiannya, dia bergelar anak manusia. Karena dia dari anak Allah, dia merendahkan dirinya, ya, menjadi hamba, ya. Itu terdapat dalam Filipi 2, ya, kalau saya tidak salah, ya, ayat Filipi 2 ayat 15, ya. Ayat 6 lah, ayat 6-7. Coba saya lihat dulu, ya. Filipi 2 ayat 6. Nah, betul. Ya. Ini perubahan dari anak Allah menjadi anak manusia. Saya bacakan, ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 lah, ya, biar bisa mengerti, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini posisinya sebagai anak Allah. 7-8, ya. Terus lalu Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini lalu dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi dari anak Allah menjadi anak manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini jelas kan? Dari statusnya anak Allah, lalu menjadi anak manusia. Ya, jadi anak manusia itu pelayanannya selama 3,5 tahun sampai kepada kematiannya itu di kayu salib. Ya. Jadi sudah dilihat, ya, penjelasan saya mengenai perubahan dari Allah itu, ya, dari roh menjadi fisik. Lalu dari fisik dia kembali menjadi roh. Karena Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tadi saya sudah bacakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Kristus adalah roh. Ya kan? Lalu kita hubungkan dengan Matius 26 ayat 64. Ternyata di sorga itu dalam Wahyu 4 ayat 2 itu hanya ada satu tahta. Ya. Lalu di sana hanya seorang, ya, hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada apa-apa di sana. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu menggambarkan, ya, mengartikan, memberi arti bahwa Yesus yang adalah Allah itu, dia kembali setelah mati di kayu salib, ya, dia kembali ke posisinya sebagai Allah. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Nah, dia kembali ke posisinya sebagai Allah. Klop, bukan? Sudah bisa mengerti, bukan, sampai sini? Alkitab bisa menjawab semua pertanyaan. Tidak perlu ditunjang oleh buku-buku yang lain.
Tidak perlu referensi dari pikiran-pikiran manusia. Amin. Jadi, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, itu berarti anak manusia itu Yesus ya kembali menjadi Allah. Kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 8. 18 lah. 18 dulu baru kita ke ayat 8 ya. Wahyu 1 ayat 18. Ya, sebagian dari ayat 17-nya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas kan? Siapa? Yesus. Lalu kita lihat ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Karena dia adalah Allah, dia sang pencipta. Yang akhir, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di surga dan disembah. Amin. Itu adalah Yesus. Jadi, anak Allah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, itu menggambarkan bahwa Yesus kembali kepada posisinya sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang ada di surga dan disembah. Tidak ada Allah yang lain. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memberi semangat Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab. Alkitab bisa menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan tidak perlu ditunjang oleh buku-buku sampah. Shalom.